Jadi hari ini ada dua dokter yang berbagi dengan kita, ya. Kalau tadi yang pertama sudah Dokter Vera sudah berbagi dengan Anda, yang berikutnya ini akan dilanjutkan oleh seseorang dokter yang sudah sangat punya pengalaman luar biasa, yaitu Dokter Sugata Somanata dari Bandung. Beliau memiliki pendidikan ya dari Universitas Tarumanegara ya di Jakarta. Pelatihannya juga sangat banyak ya guys ya. Jadi tahun 95 pelatihan standarisasi keterampilan klinik, pemasangan atau pencabutan IUD, implan dan juga pencegahan infeksi. Tahun 97 pelatihan hiperkes dan keselamatan kerja ya. Tadi suka luar. Oke. Suka luar ini. Anjing suka luar. Ya. Oke. Jadi tahun 97 pelatihan hiperkes dan juga keselamatan kerja. Tahun 98 kursus elektrokardiografi atau ECG. 2001 kursus akupunktur tingkat terampil. Wow, Anda bisa lihat ya. Jadi pengalaman, pengetahuannya, keterampilannya sangat banyak sekali ya dokter yang satu ini. ECG, akupunktur ya, termasuk pendidikan dan pelatihan dokter triase PPGD terpadu tahun 2001. Kemudian riwayat pekerjaannya sudah banyak sekali pekerjaan yang sudah beliau ini ya tekuni. Oktober sampai dengan Desember tahun 94, beliau adalah dokter di Rumah Sakit Magna Ciledug, Tangerang. Kemudian Februari 95 sampai dengan Januari tahun 98, PTT di Puskesmas Rawat Inap Jatirejo, Mojokerto di Jawa Timur. Tahun 98 sampai dengan November tahun 2001, beliau adalah dokter di Rumah Sakit Adi Husada Kapasari, Surabaya. Ya. Kemudian 7 Desember 2001 sampai dengan April 2003, beliau jadi dokter di Rumah Sakit Hasan Sadikin, bagian patologi anatomi. Dan ternyata Mei 2003 sampai dengan sekarang beliau praktek mandiri. Ya. Dan juga banyak sekali pengalaman-pengalaman yang lain. Jadi beliau juga menyandang ya, jadi founder untuk sekolah gratis yang ada di Batu Malang. Beliau juga sudah mencapai posisi Grand Diamond di HDI ya. Jadi pengalamannya sangat banyak, banyak pasien-pasien yang sudah terbantu lewat tangan beliau, termasuk dari kasus yang ringan sampai dengan kasus yang berat. Jadi kalau yang sakit mah tentunya dari mah yang biasa sampai juga yang akut dan sebagainya. Oke, tidak berpanjang lebar, langsung aja saya panggilkan dokter yang berikutnya yaitu Dokter Sugata Somanata. Yes, pagi dok. Pagi. Iya. Wow. Ya. Yes. Iya. Hari ini saya akan membawakan tentang GERD ya. Karena banyak pasien-pasien yang keliru. Orang-orang juga banyak keliru tentang GERD dan jantung dan MAH. Ya. Wow, kita beruntung banget hari ini nih. Kita mendapatkan penjelasan yang lengkap sehingga kita bisa membedakan ya sakit MAH, sakit jantung dan sebagainya. Silakan dok. Oke, ya. GERD bahasa Indonesianya tidak ada karena lucu ya kalau diterjemahkan. Jadi tetap aja di kedokteran kita pakai GERD, di umum juga kita pakai GERD. Itu adalah gastroesophageal reflux disease. Jalan. Nah, sebelum memulai, saya coba minta para peserta dalam 7 hari terakhir, ya jadi kan sekarang tanggal 28 ya, mulai tanggal 22 sampai sekarang, dalam seminggu, Anda coba melihat pertanyaan 1 sampai 6 dan centang yang Anda rasakan. Ya, saya kasih waktu nomor ya beberapa menit deh. Berarti ini kita jawab ya dok ya, satu persatu untuk masing-masing peserta ya. Untuk peserta masing-masing di kertas saja masing-masing. Wow, keren ini guys. Kita mendapatkan ini. Coba yuk dijawab masing-masing ya. Nomor 1, seberapa sering Anda mengalami perasaan terbakar di bagian belakang tulang dada Anda? Jadi kalau tidak pernah ya berarti 0 gitu ya dok ya? Ya.
Kalau dalam waktu 7 hari ternyata ada 1 hari yang mengalami seperti itu, berarti nilainya 1, begitu ya? Ya. Oke, yuk guys. Jadi dalam 7 hari terakhir, 3 hari nomor 2. Ya, berarti dalam 7 hari terakhir Anda berapa hari guys pernah mengalami perasaan terbakar di bagian belakang tulang dada Anda? Oke, Anda jawab ya masing-masing ya. Tidak perlu dijawab di layar Anda jawab di kertas ya guys ya. Nomor 2 pertanyaannya, seberapa sering Anda mengalami naiknya isi lambung ke arah tenggorokan atau mulut Anda? Wow. Jadi seberapa sering Anda mengalami naiknya isi lambung? Jadi isi lambung ke arah tenggorokan atau mulut Anda? Ya. Oke. Wow, ini sudah ada yang jawab ini 000. Sebentar ya. Saya clear all drawingnya. Yes. Oke. Yes. Dokter tolong di ini dok, disable participant annotation dok. Di bagian more itu ada pilihan disable participant annotation. Jadi supaya partisipan yang lain tidak bisa tidak nulis di sana. Oke guys, Anda lanjutkan ya pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, seberapa sering Anda mengalami nyeri ulu hati? Jadi kalau sering, ya berarti 3. Gitu ya dok ya? Enggak. Seberapa sering Anda mengalami nyeri ulu hati dalam seminggu ini? Kalau nggak pernah, justru 3 nilainya. Oke guys, terbalik berarti ya. Jadi kalau tidak pernah mengalami nyeri ulu hati, berarti 3. Tapi kalau 1 hari, berarti pilih 2. Angka 2 itu ya. Kalau 2 sampai 3 hari masalah ulu hati, berarti pilih 1. Kalau 4 hari lebih masalah ulu hati dalam seminggu terakhir, berarti pilihnya 0 malahan. Oke? Yes, good. Oke, pertanyaan keempat. Seberapa sering Anda mengalami mual? Kalau tidak pernah mual, ya berarti 3. Ini yang hamil gimana, dok? Itu di luar di luar pertanyaan ini ya. Oke. Kalau masuk angin, dok? Nah, itu sama. Tetap ada pilihannya karena mual ya. Karena masuk angin sama sama lain-lain ya, orang bilangnya masuk angin. Oke, berarti perkecualian hanya yang hamil ya, yang nomor 4 ya. Jadi kalau Anda tidak hamil, berarti Anda kalau mengalami mual sering, ya kalau 0 tidak pernah mengalami berarti 3 pilihannya ya. Tapi kalau 1 hari mengalami mual berarti milih yang 2. Kemudian kalau 2 sampai 3 hari berarti pilihannya 1. Kalau 4 sampai 7 hari 0. Pertanyaan nomor 5. Seberapa sering Anda mengalami kesulitan tidur malam oleh karena rasa terbakar di dada atau heartburn dan atau naiknya isi perut? Seberapa sering Anda mengalami kesulitan tidur malam? Jadi nggak bisa tidur karena rasa terbakar di dada atau isi perutnya naik. Nah, jadi sehingga membuat kita nggak bisa tidur. Kalau tidak pernah, ya berarti pilih 0. Ya. Tapi kalau 1 hari pernah mengalami seperti itu selama 7 hari terakhir, berarti pilihnya 1. Kalau 2 sampai 3 hari, pilihnya 2. Kalau 4 hari ke atas, berarti Anda pilih angka 3. Oke, mantap. Pertanyaan yang terakhir, ke-6 ya. Seberapa sering Anda meminum obat tambahan untuk rasa terbakar di dada dan atau naiknya isi perut ya? Minum obat untuk rasa terbakar di dada atau naiknya isi perut selain yang diberikan oleh dokter Anda. Oh, berarti sudah ke dokter, sudah dikasih obat, ternyata masih nambah sendiri. Ya, jadi kalau Anda tidak pernah mengalami itu, ya berarti pilihnya 0. Tapi kalau 1 hari mengalami, ya berarti pilih angka 1. Kalau 2 sampai 3 hari, pilih angka 2. Kalau 4 hari ke atas, pilih angka 7. Oke. Guys, berarti kalau Anda tidak pernah mengalami semua, itu berarti nilai Anda 6 pasti. Karena pilihannya 003300, berarti jumlahnya 6. Begitu ya dok ya? Ya, oke. Kalau tidak pernah mengalami semua. Nanti ini dijumlahkan atau gimana dok? Ya, dijumlahkan. Jadi nilai dari nomor 1 sampai 6 dijumlahkan. Yes, oke guys. 18 maksimal. Jadi kalau Anda mengalami ini ya, tadi sudah nulis kan pilihannya angka 0, 1, 2, 3, dan sebagainya. Lalu Anda jumlahkan angka-angka yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. 6 pertanyaan itu Anda jumlahkan pilihan Anda tadi. Ya. Jadi kalau jumlahnya maksimal,
Berarti Anda mengalami totalnya bisa 1, 2, 3, 4 kali 6. 18 berarti maksimal 18. ya. Maksimal 18. Oke. Yes, ini tidak perlu dikumpulkan kok ya. Jadi untuk Anda nanti untuk mendapatkan materi ini biar lebih bermakna buat Anda masing-masing. Oke, silakan Dokter Sugata bisa dilanjut. Apa artinya jumlah-jumlah nilainya itu ya? Nanti dokter yang menjelaskan. Oke, sekarang definisi ya. Jadi GERD itu suatu gangguan berupa isi lambung yang mengalami reflux. Jadi dari lambung pindah mengalir ke arah esofagus yang berulang, bukannya sekali, yang berulang ke dalam esofagus menyebabkan gejala dan atau komplikasi. Jadi bisa menimbulkan gejala saja atau komplikasi saja atau keduanya. Dengan catatan itu mengganggu, ya. Mengganggu. Jadi ini kan disease ya, jadi mengganggu. Nah, kita lihat. Nah, kalau yang sebelah kanan ini yang healthy, harusnya di lambung kita isinya itu tidak bisa kembali ke esofagus ke atas ya. Nah, kalau yang GERD maka dia akan kembali seperti ini ya. Seperti yang kiri ya. Nah, sebelum mulai penjelasan tentang GERD, tentu kita perlu mengetahui anatominya dulu, ya. Soalnya kalau tidak kenal maka nggak sayang, ya. Kayak orang pacaran aja, harus kenal dulu ya. Nah, tubuh manusia dibagi 2 ruangan. Yang atas, bagian atas dibatasi oleh diafragma, isinya jantung, paru, dan lain-lain. Nah, yang bagian bawah, nah ini terutama organ pencernaan, ya, dan juga organ reproduksi. Nah, ini gambar aslinya dari kadaver ya. Kadaver itu mayat yang kita pakai untuk praktikum di kedokteran. Nah, stomach ini ya ini lambung, ya. Letaknya seperti ini, ya. Terus liver, terus juga ada empedu. Nah, ini kalau perutnya buncit biasanya lemaknya lebih banyak. Nah, sekarang kalau lemaknya kita singkirkan, gambarannya seperti ini ya. Ini jadi diafragma. Ini diafragma membantu pernapasan ya untuk paru-paru, juga membatasi rongga atas dan bawah. Nah, seperti ini aslinya. Nah, ini yang lebih jelas ya. Jadi organ kita yang bagian atas ini paru, terus jantung, terus dia nyambung ke bawah cuma dibatasi, itu nanti ada lubangnya, tapi isi perut harusnya tidak bisa nembus ke atas karena ada diafragma. Nah, lambungnya ini di sini. Dia berjalan di belakang jantung, di belakang paru-paru, di belakang trakea, ya, nembus ke atas ke mulut kita, ya. Maka gejalanya ini pasti sering timbul di sini, ya, selain di lambung dan di rongga bagian atas, rongga tubuh manusia bagian atas. Nah, kalau disingkirkan ya seperti ini ya. Ini jadi lambung, terus ini esofagusnya ini ya. Jantungnya kita singkirkan, nah kelihatan esofagusnya. Nah, gampangnya gini. Maaf. Nah, jadi ini tulang-tulang kita ya, tulang sternum, iga-iga, terus yang merah, yang biru ini aorta dan vena. Nah, yang kuning-kuning ini saraf ya, banyak saraf. Nah, seperti ini. Nah, kalau digambarkan yang jelasnya, nah, jadi Bapak Ibu pasti tahu kalau udah kayak gini ya. Jadi kenapa sih GERD ini kadang-kadang gejalanya timbul di daerah dada, bahkan sampai ke rongga mulut kita. Ya karena posisinya saling bertumpuk ya. Ini sebelah kiri, ini sebelah kanan ya. Jadi lambung di sebelah kiri, liver sebelah kanan, jantung sebelah kiri, ya, kiri tengah kiri, terus paru-paru kiri kanan, ini kelenjar timus, yang merah ini aorta, ini venanya, ya, terus ini saluran napas, tenggorokan, ya, tenggorokan beda sama kerongkongan ya, jadi kalau esofagus itu kerongkongan,
Kalau trakea itu tenggorokan, ya, pernapasan. Nah, kalau digambar seperti ini. Jadi proses pencernaan, makanan masuk diolah oleh secara mekanis dan kimiawi ya, enzim-enzim pencernaan, gigi dan lain. Terus dia masuk tertelan lewat osofagus, kerongkongan ya, terus masuk ke lambung. Dari lambung diolah enzim-enzim di lambung dan asam lambung, terus juga dibantu oleh empedu dan pankreas, makanan diolah. Kemudian masuk ke usus halus, muter-muter-muter, nah terus dia ke usus besar, akhirnya keluar. Seperti ini. Kira-kira jelas ya Bapak Ibu? Nah, ini gambar lambung. Nah, masalahnya di GERD ini sebetulnya kalau di MAH, terutama di lambung, kalau GERD ini masalahnya di lambung yang reflux, naik ke atas. Ya, jadi kalau digambarkan seperti ini, sebetulnya di lambung itu ada dua otot yang berperan, ya. Lower esophagus sphincter, LES, ya, di daerah sini, yang menahan supaya makanan yang kita makan, supaya bisa masuk, tapi nggak bisa keluar lagi dari si lambung, nggak bisa keluar ke tenggorokan, ya ke lambung, ke esophagus. Terus yang bawahnya ini juga, ya ada pyloric sphincter, ya, katup. Jadi dari lambung yang udah dicerna, dia bisa keluar ke usus halus. Dari usus halus, jadi makanan nggak bisa balik lagi. Jadi dua pertahanan ini. Nah, kalau di GERD sebetulnya masalahnya terutama yang di atas ini, lower esophagus sphincter. Tapi yang bawah juga kadang-kadang mempengaruhi juga. Nah, kalau digambarkan seperti ini, lapisan lambungnya banyak otot-ototnya. Nah, ini lebih jelas ya. Jadi esophagus ini lapisannya berbeda ya. Jadi Tuhan sudah untuk esophagus lapisan epitelnya itu squamosa. Untuk yang lambung kolumner sesuai dengan fungsinya. Ya, stratified squamosa ini jadi lebih tahan terhadap gesekan-gesekan benda-benda. Ya, jadi kan yang kita makan kan masih berupa benda-benda yang mungkin agak kasar atau yang lain-lain menggesek. Nah, kalau dia tidak tahan gesekan ya bisa rusak esophagus kita ya. Nah, Tuhan menciptakan stratified lapisan stratified yang fungsinya untuk menahan gesekan. Nah, kalau di lambung lapisannya berbeda lagi. Dia kolumner. Jadi juga mengeluarkan fungsinya untuk mengeluarkan asam lambung dan menyerap zat makanan. Ini yang membedakan. Nah, jadi setelah kita lihat fungsi dari masing-masing epitel dan juga gambaran dari lambung, maka akan terlihat bahwa sebetulnya GERD itu terjadi dari ketidakseimbangan antara faktor defensif dan ofensif. Defensif ini maksudnya yang bertahan. Ofensif ini yang menyerang. Tapi maksudnya bukan bertahan menyerang seperti apa, tapi seperti ini. Nah, defensif ini terutama yang ini, sphincter, LES, ya. Dia menahan supaya ofensif dari isi lambung ini tidak keluar kembali ke esophagus. Itu yang utamanya. Nah, faktor yang mempengaruhi defensif ini sphincter yang esophagus bawah ya, terus mekanisme bersihan esophagus, jadi dari esophagus harus cepat masuk ke lambung, dan juga epitel esophagus yang squamous itu ya. Nah, kalau yang ofensif ini dipengaruhi oleh peningkatan asam lambung, jadi dia menyerang. Kan otomatis kalau ada makanan, asam lambung kan akan keluar. Kalau terlalu berlebihan, bisa aja dia bisa menyerang, bisa kembali keluar ke esophagus. Terus dilatasi lambung, itu juga bisa. Obstruksi gastric outlet, jadi yang pyloric, yang sphincter, yang di bawah tadi. Terus ditensi dan pengosongan lambung yang terhambat. Ini biasanya karena makanan berlemak. Terus peningkatan tekanan di dalam lambung dan di dalam perut. Ya. Nah,
misalnya pada kehamilan itu kan pasti lambung tertekan ya karena kehamilan. Terus orang yang gemuk ya, lemaknya tadi kan pasti banyak. Nah, pakaian terlalu ketat. Nah, ini bagus untuk yang lihat, tapi jelek untuk yang pakai. Kenapa? Karena salah satunya bisa menekan abdomen juga. Abdomen tertekan, lambung juga tertekan. Ya. Nah, ini ya kalau digambarkan penyebab dari GERD ini karena adanya defensifnya terganggu, ofensifnya yang berlebihan, ya sehingga makanan atau asam lambung balik lagi ke esofagus. Penyebab defensifnya menurun ya bisa karena mengalami relaksasi sementara. Jadi terutama kalau waktu kita proses menelan, nah itu pasti terjadi relaksasi. Jadi sphinkternya itu terbuka, makanan masuk. Sphinkter ini terbukanya satu arah ya. Jadi dia membuka bisa, tapi untuk balik lagi harusnya tidak bisa. Terus tekanan les rendah. Ini penyebabnya banyak, bisa karena hormonal juga salah satunya bisa ya, sehingga mudah terjadi reflux. Terus relaksasi les yang terjadi pada saat menelan ini ya sama. Terus mengedan pada saat sphinkternya lagi rendah, pas kita ngedan, maka itu akan meningkatkan tekanan intraabdomen, maka mudah terjadi reflux. Nah, secara garis besar sebetulnya kita bagi, jadi dari bagian atas masalah cairan air liur ya yang berkurang sehingga pengosongan esofagus terganggu, terus juga masalah mukosa esofagusnya terganggu, ya bersihan esofagusnya karena berkurang air liurnya, maka terjadi perlambatan. Ya, nah di antaranya karena pengaruh lemak, alkohol, kopi, bahkan teh. Tapi teh bukan teh yang diseduh ya, tapi teh tubruk ya istilahnya, teh yang kental. Terus kalau masalah di dalam lambungnya sendiri, karena peningkatan asam lambungnya meningkat. Ya, bisa dari rokok, kopi, makanan asam, pedas. Terus juga peningkatan tekanan di dalam lambung sendiri atau abdomen karena kegemukan, karena lemak juga ya, makanan yang berlemak. Terus terjadi penghambatan pengosongan lambung ya. Terus juga terjadi masalah di sphinkter yang pilorik ini juga ya. Nah, di dalam lambung sendiri sebetulnya kan makanan diolah oleh empedu segala macam, dibantu cairan empedu pankreas yang kita sebutnya reflukstat. Nah, reflukstat ini harus cepat keluar ke usus halus. Nah, pada GERD terjadi reflux. Refluxnya yang berulangan. Karena reflux itu regurgitasi ada yang normal, misalnya kita makan terlalu kenyang, bisa aja tiba-tiba ada kayak terasa di mulut kita ada kayak asam atau pedas dari makanan itu normal, cuma sekali-sekali. Tapi kalau yang berulang, itu yang abnormal. Apa sih gejala tipikalnya? Pertama, heartburn, jadi panas di dada. Ya, ini gejala yang khas. Jadi ada heartburn sama regurgitasi, jadi reflux ya. Terus nyeri epigastrium itu gejala ikutan. Terus nyeri waktu menelan ya, sama ada terasa ganjalan odinofagia. Jadi ada kayak ganjel di tenggorokan ya. Di kerongkongan, maaf, di kerongkongan bukan tenggorokan. Tenggorokan saluran napas ya. Jadi yang disfagia dan odinofagia ini sudah kena ke bagian atas nih. Ini bagian, jadi dari hidung, terus kan ada nasofaring, terus ini mulut, ini lidah yang besar ya, terus kan ada saluran. Nah kalau kita bicara, epiglotis menutup saluran pencernaan, dia membuka saluran napas, ini napas nih, tenggorokan ya. Nah yang esofagus di belakangnya, jadi berhimpitan ya. Jadi gejalanya kadang-kadang ya timbul di daerah sini, laring ya, di epiglotis ini ada pita suara, jadi suaranya bisa serak, juga sampai ke hidung bahkan. Nah itu disebutnya gejala atipikal. Kalau yang tipikal
utamanya 2 di atas ini, ya. Kalau yang di bawah ini ikutan. Nah, jadi gejala atipikalnya di luar esofagus. Jadi ini kan bisa aja dia asam lambung naik kena laring kita ya, dekat pita suara, sehingga bisa aja timbul batuk, suara serak. Terus karena kan ini di belakang saluran napas kita. Nah, begitu esofagusnya terasa nggak enak ya, ada cairan balik lagi ke atas, karena dia kan saling menumpuk, bagian atas kan, bagian depan trachea, bagian belakang esofagus, sehingga dadanya ini suka nyeri. Nah, ini yang banyak disalahkan antara serangan jantung dan GERD. Banyak di luaran orang-orang awam bilangnya kena GERD meninggal. Itu sebetulnya bukannya GERD, tapi serangan jantung. Ya. Jadi jantungnya ada infak sehingga dia bisa meninggal mendadak. Ya. Terus juga bisa kena ke telinga, otitis media, ke hidung. Terus kalau naik sampai ke atas nih, cairan asam lambungnya bisa gigi juga kena. Jadi bisa ke hidung, ke telinga, terus ke mana-mana. Saluran napas dan saluran cerna bisa kena. Ya. Bahkan kalau asam lambungnya masuk ke saluran napas, ke tenggorokan, ya, itu bisa sampai menimbulkan bronkitis sama asma. Bahkan paru-paru bisa juga rusak kalau yang sudah parah. Nah, untuk diagnosa, nah, utamanya dokter pasti akan menanyakan keluhan utama. Nah, diagnosa ini penting, anamnesa. Sekitar 70% kita bisa mendapatkan diagnosa dari anamnesa ini. Jadi kalau kayak orang pacaran mah mesti tanya-tanya dulu dong, ya kan? Tinggalnya di mana, nomor teleponnya berapa, dan lain-lain. Nah, ini juga penting untuk pasien-pasien. Jadi kita anamnesa, kita tanya-tanya, gali keterangan, terutama yang berhubungan dengan heartburn dan regurgitasinya. Kemudian, dari Konsensus Nasional Pelaksanaan Penyakit Refleks Gastroesofageal tahun 2013 sudah diperbarui, disusunlah GERD question. Ini juga aplikasinya ada, Anda juga bisa cari ya. Nah, kuesioner itu berisi gejala-gejala GERD. Kemudian dari kuesioner itu kita jumlahkan poinnya. Dari poinnya itu kadang kita bisa menentukan tingkat keparahan. Nah, jadi dari tahun 2013 para dokter spesialis untuk saluran cerna sudah membuat cara kerja yang lebih mudah untuk diterapkan di praktek primer ya, di dokter-dokter umum. Jadi dengan anamnesa dan GERD questionnaire. Ya. Nah, kalau dari ini semua masih meragukan, maka ada tes penunjang. Nah, kalau anamnesa dan GERD questionnaire kan bukannya invasif ya. Nah, persuasif. Nah, kalau tes penunjang ini udah invasif, jadi endoskopi, jadi masukkan alat dari mulut sampai ke saluran pencernaan, ya. Terus mengukur tekanannya, terus juga mengukur pH-nya. Kan di lambung sebetulnya asam lambung diproduksi sekitar 1,5 literan, pH-nya sekitar 1,5 sampai 3,5. Biasanya sih 2,5. Ya, itu diukur pH-nya seperti apa dalam 24 jam. Nah, jadi alur diagnosanya nih kalau di dokter praktek biasanya kita tanya anamnesa gejala GERD. Terus kita tanya ke pasiennya yang 6 pertanyaan tadi. Terus kita nilai ya. Terus diagnosa kerja tanpa endoskopi. Anda bayangin kalau semua pasien di endoskopi, biayanya berapa? Dokternya sih senang, ya kan? Ada pemasukan, tapi untuk pasien kan di endoskopi itu mengeluarkan biaya pertama, kedua juga nggak enak, sakit, ya. Yang melakukan sih nggak sakit. Nah, tanpa endoskopi, jadi kita bisa menentukan diagnosanya. Curiga suatu GERD, maka kita terapi PPI, proton pump inhibitor. Ini kita lakukan terapi tes. Biasanya kita kasih PPI
Kalau obat di luarannya mah yang sol-sol lah, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, dan lain-lain. Nah, kita tes selama sekitar 4 mingguan. Kita terapi 2-4 minggu dengan PPI. Kalau hasilnya membaik, ya sudah, berarti GERD kita bisa lakukan pengobatan lanjutan sampai 8 minggu. Ya. Tapi kalau tidak membaik, dengan anjuran pola hidup dan lain-lain yang bagus ya, sudah dites PPI tidak membaik, maka kita lakukan endoskopi. Nah, ini endoskopi. Nah, dari endoskopi kita bisa lihat apakah memang GERD atau ada penyakit lain ya yang menyebabkan sehingga ada keluhan seperti nggak enak di tenggorokan atau sakit ulu hati dan lain-lain ya. Nah, GERD ini dari endoskopi kita bisa menentukan ada 2, yang erosif dan non erosif. Dari endoskopi ada hasilnya positif GERD, yaitu kita lanjutkan PPI lagi selama 8 minggu, bahkan ada yang 12 minggu. Kesulitannya di praktek sehari-hari, sering pasiennya pindah-pindah. Terus dari satu dokter ke dokter lain, padahal kan ini kita perlu nih terapi 2 minggu sampai 4 minggu terapi tes PPI. Pasiennya dari dokter satu dikasih terapi PPI misalnya cuma untuk 3-4 hari sampai 5 hari, ada perbaikan sedikit tapi keluhannya timbul lagi lebih banyak, akhirnya dia bilang dokternya nggak pinter nih, pindah aja ke dokter lain. Dia pindah lagi ke dokter lain. Sering di tempat praktek saya pasiennya datang, saya tanya sudah berobat belum, keluhannya sudah berapa lama, sudah berobat. Dia jawabnya sering pasien tidak jujur. Nah, padahal kan harusnya jujur ya, beda sama pacaran. Kalau pacaran kan waktu PDKT kan jaim ya. Nah, justru kalau ke dokter nggak perlu jaim. Jadi jujur, sering pasien bilang baru 3 hari, 4 hari, terus sudah berapa lama? Belum, padahal dia dari dokter yang lain sudah pernah, udah 2 minggu, 3 minggu keluhannya. Akhirnya kita terapi tahap awal lagi kan, nggak sembuh-sembuh. Akhirnya pasiennya nyalakan dokter lagi. Padahal harus ada kerjasama antara pasien dan dokter. Jadi kalau ke dokter itu harus jujur, ya, jangan jaga image. Di kedokteran itu nggak ada yang tabu. Jujur justru diagnosa lebih tepat. Takut sama dokternya dimarahin. Jangan takut. Dokter sekarang baik-baik kok. Ke saya aja juga lebih baik, ya. Promo. Nah, jadi kesimpulannya tadi Bapak Ibu sudah jumlah ya. Nah, kalau sudah dijumlah, apabila poin GERD questionnaire Anda kurang atau sama dengan 7, kemungkinan Anda tidak menderita GERD. Tapi kalau poin Anda 8 sampai 18, kemungkinan Anda menderita GERD. Kok masih kemungkinan? Ya dokter yang menentukan, kalau enggak dokter nggak ada kerjaan nantinya ya. Nah, dari endoskopi kan tadi sudah dijelaskan, ada yang GERD-nya non-erosif, jadi di endoskopi kelihatan nggak ada mukosa yang rusak, ya nggak ada bricks-nya, tapi ada yang erosif, dibagi lagi grade A, B, C, D. Nah, ini Bapak Ibu nggak usah bingung, nanti dokternya aja yang menentukan, ya. Nanti kalau di endoskopi juga ada hasilnya, nanti kesimpulan grade berapa, ya. Ini asal tahu aja. Nah, ini gambarannya. Kalau yang grade A cuma ada 1 ya, kurang dari 5 mm. Kalau grade 2 kurang dari 5 mm, tapi berkelompok, ada beberapa. Yang grade C lebih banyak lagi, sampai beberapa volt ya. Bahkan kalau grade D 75% kena ya ini. Untuk Bapak Ibu asal tahu aja, jadi nggak usah ini, kalau nggak dokternya nggak ada kerjaan ya. Nah, normal osofagus gambarannya seperti ini ya. Jadi ini osofagus kerongkongan, terus ini ada sphincternya, ini ada diafragma yang membatasi. Jadi diafragma ini memang sudah diciptakan membatasi rongga atas dan bawah ya. Dari
bawah, nggak bisa naik ke atas lewat celah ini, nggak, ini tertutup sebetulnya ya. Nah, ini lambungnya. Nah, gambaran aslinya kolumner antara sambungan esofagus sama lambung kan itu epitelnya berbeda ya. Yang di oroesophagus petal squamosa, kalau yang lambung kan kolumner. Nah, gambarannya seperti ini. Ada bedanya ya. Nah, ini gambar endoskopi yang normal. Ini juga normal, ini ada batasnya ya. Nah, ini batasnya. Ini. Nah, komplikasi umumnya kita fokusnya ke arah saluran cerna, tapi juga bisa terjadi di luar saluran cerna tadi, seperti yang gejala atipikal tadi ya. Jadi bisa osefagitis yang tadi ya. Terus Barrett esophagus ini kalau berlangsung lama, karena ada perlukaan, jadi jaringan parut, struktur jaringan parut itu akhirnya bisa menyebabkan penyumbatan dari esophagus, juga dari yang peradangan bisa terjadi perdarahan, bahkan kalau sampai terjadi Barrett ya, jadi batasnya naik, bisa terjadi karsinoma esophagus. Jadi kanker di esophagus. Nah, ini tadi esophagitis ya, yang derajat A, B, C, yang D-nya nggak ada. Nah, ini gambaran mukosanya ya. Esophagus ini kan squamosa ya. Nah, kalau yang lambung gambarannya kolumner, dia mengeluarkan ya. Ini kelenjar-kelenjar ini untuk mengeluarkan asam lambung. Nah, di batasannya ini kalau sampai naik ke daerah esophagus, kita sebutnya Barrett. Jadi misalnya kan harusnya tadi batasan esophagus yang normal, epitelnya di sini ya, terus ada perahalian ya. Nah, ini dia meningkat karena sering reflux sampai ke atas, akhirnya epitel esophagusnya rusak. Jadi yang ininya rusak, berubah menjadi seperti epitel dari lambung. Jadi batasnya naik, harusnya kan di sini nih batasnya. Jadi dia naik ke atas. Nah, ini kita sebutnya Barrett ya. Terus juga kalau hernia, hiatal hernia, jadi ada bagian lambung yang nonjol dari diafragma, itu juga bisa menyebabkan penyakit GERD. Ya, itu kelainan anatomi. Nah, ini ya. Jadi harusnya kan batasnya misalnya di sini nih, di bawah. Tapi karena reflux yang terus-menerus, akhirnya asam lambung mempengaruhi epitel dari esophagus. Jadi dia berubah lapisannya. Ini diperiksanya pasti diambil sambil endoskopi, diambil sedikit dengan alat endoskopi itu, diperiksa di patologi anatomi. Kebetulan saya pernah di bagian patologi anatomi, jadi bisa membedakan. Nah, kalau Barrett terus, ya namanya dirangsang terus, ya pasti terangsang dong. Iya kan? Nah, misalnya epitelnya terus terangsang, dalam artian bagus ya, bukannya yang lain. Jadi dirangsang oleh asam lambung terus, terjadi Barrett, akhirnya terjadi mutasi dari epitel. Jadi bisa jadi terjadi kanker, karsinoma esophagus ya, kanker esophagus. Sudah seperti ini ya. Jadi kan nggak berbentuk lagi ya, udah daging-daging semua ini. Nah, ini komplikasi juga ya. Nah, ini yang karena perlukaan ya, jadinya struktur jadi mengecil ya. Mengecil, kalau terus timbul jaringan-jaringan parut bisa tertutup, stenosis ya. Ini masih struktur, kalau dilihat ini ya, udah mengecil. Nah, biasanya kita lakukan dengan balon dilator ya, jadi dimasukin terus dilebarkan terus jadi lebih lebar ya. Ini udah tindakan invasif ya. Nah, faktor risiko tadi saya bisa lihat banyak pertanyaan, mudah-mudahan ini bisa menjawab ya. Pertama, obat-obatan ya, ini terutama obat yang berhubungan dengan
paru-paru ya, teofilin kan obat asma, antikolinergik, beta kolinergik itu dengan paru PPOK sama tekanan darah, nitrat ini sama penyakit jantung, jantung koroner, CCB ini, kalsium kanal blocker ini dengan tekanan darah juga, misalnya amlodipin dan lain-lain ya. Itu salah satunya mempengaruhi juga ya. Terus makanan, coklat, makanan berlemak, kopi, teh. Teh ini jangan salah ya. Jadi teh ini maksudnya teh yang diseduh dengan dengan tehnya lebih banyak, teh kental, teh tubruk. Kopi kan juga ada kopi tubruk ya. Terus makanan yang asam, pedas, alkohol, rokok, hormon jangan lupa. Wanita hamil progesteronnya juga meningkat, itu mempengaruhi les ya. Lower esophagus sphincter itu bisa melemah karena pengaruh hormon. Juga menopause, terapi estrogen itu juga bisa bikin melemah lesnya. Nah, kelainan anatomi lambung, misalnya lambung yang menonjol ke daerah diafragma tadi, atau sphincter lesnya ini kurang dari 3 cm, harusnya kan sekitar 3 cm supaya bisa nutup esofagusnya itu jadi nggak ada celah ya. Nah, obesitas ini, ya ini pengaruh sekali ya. Nah, sekarang intinya prinsipnya terapi dari GERD kita lakukan kalau di praktek sehari-hari 1 dan 2 ya. Non farmakologi, perubahan gaya hidup. Kenapa sekarang ini GERD banyak? Ya karena gaya hidup. Dulu di Eropa dan Amerika banyak kasus GERD, tapi belakangan ini di Asia banyak, bahkan di Indonesia makin banyak. Kenapa? Karena perubahan gaya hidup. Contoh, sering ini all you can eat, ya kan? All you can eat, udah gitu makannya malam, habis all you can eat, sampai rumah ngantuk langsung tidur. Nah itu juga bisa ya. Terus juga makanya kalau all you can eat, ajak-ajak saya. Jadi saya kasih tahu supaya tidak timbul GERD ya. Terus gaya hidup, rokok, ya, stres. Nah ini stres banyak sekali, apalagi sekarang sedang corona ya, banyak yang kehilangan pekerjaan dan lain-lain. Nah ini juga pengaruh salah satunya. Nah jadi kalau pasien datang, kita pasti kalau dokter yang baik ya, tapi saya yakin semua dokter baik, ingin pasiennya semua sembuh. Nah biasanya kita tanyakan makannya bagaimana. Bukan makannya apa dulu ya, makannya bagaimana. Coba jangan salah makan, jangan telat makan. Nah, salah makan ini banyak nih. Misalnya asam, pedas, kopi, kadang-kadang santan atau yang lemak-lemak ya. Terus jangan telat makan, jadi makan harus teratur. All you can eat boleh nggak? Boleh, asal ajak saya. Nah, all you can eat boleh, tapi dilihat-lihat dulu ya. Bagusnya kan ya all you can eat bukannya sekenyang-kenyangnya. Semua yang bisa kita makan, tapi dalam batas tertentu. Kalau daging-daging sebaiknya agak dikurangi, sayuran nggak masalah. Nah, habis all you can eat, baru kita jalan. Bukan jalan-jalan, naik mobil ya, jalan kaki misalnya. Jalan, bukannya olahraga ya, jalan supaya makanannya turun, dengan gravitasi juga turun, nggak balik naik lagi ya, jangan langsung tidur. Terus terapi non farmakologi kita tanyakan ke pasien, kita anjurkan, kita nasihati. Biasanya kalau dokter yang sibuk, pasien yang banyak nggak sempat. Nah kalau farmakologi yaitu pilihan utamanya dulu kan H2 reseptor, H2 reseptor antagonis kayak ranitidin, simetidin dan lain-lain. Tapi sekarang pakai PPI. Ya. Dari konsensus 2013 pakai PPI tes ya, yang 2-4 minggu ya. Terus juga kadang-kadang pakai PPI aja terbantu. Terus juga pakai prokinetik. Prokinetik itu maksudnya mengatur motif di osofagus, geraknya supaya bagus, supaya pengosongan osofagusnya bagus, di lambung juga supaya bagus. Terus juga kita pakai mukoprotektor, ya, pelindung mukosa di lambung, ya. Terus antacid, ya.
beberapa dokter, terutama yang ahli-ahli gastroenterologi, mengatakan sudah PPI sebetulnya reseptor antagonis ini udah nggak perlu karena dia sudah menghambat pompa dari asam lambung supaya nggak keluar. Karena kan kerjanya ada 3 lokasi nih. Nah dengan PPI 3 lokasi itu sudah dihambat. Jadi kalau H2 reseptor antagonis kan cuma 1. Jadi dengan PPI aja 3-3-nya sudah terhambat. Ya. Nah kalau ini tidak terbantu 1 dan 2, maka dilakukan endoskopi. Jadi endoskopi itu bisa untuk diagnosa, bisa untuk terapi. Jadi endoskopi yang sekarang ini jadi bisa untuk terapi, jadi bisa untuk ligasi, dilatasi seperti tadi dan lain-lain. Ya. Nah kalau endoskopi juga nggak terbantu, terakhir ya pakai pembedahan. Nah, pembedahannya ada yang Nissen dan Topak. Ya, Nissen itu biasanya 360 derajat, Topet itu biasanya 270 derajat, lambungnya dijahit. Jadi osofagus, lambung dijahit. Ya, kalau Nissen itu semuanya dijahit, lambungnya dijahit mengelilingi osofagus. Ya. Nah, bedah ini utamanya untuk mengatasi komplikasi. Kalau sudah komplikasi, jadi GERD itu kalau sudah ada alarm simptom, itu kita udah harus hati-hati. Jadi biasanya kalau sudah alarm simptom seperti ada perdarahan, terus berat badan menurun, terus ada anemia, terus keluhan disfagia yang terus-menerus, terus ganjal yang terus-menerus sampai makan sulit, biasanya kita rujuk ke pengobatan tahap sekunder atau tersier. Ya kalau yang pertama kan primer cukup di dokter umum. Kalau sudah seperti keluhan-keluhan yang alarm simptom, kita rujuk. Ya. Nah biasanya kalau sudah nggak terbantu ya bedah, ya supaya mencegah komplikasi yang lebih parah. Nah jadi terapi GERD ya. Kan GERD tadi ada 2 macam ya, kalau setelah di endoskopi, erosif dan non-erosif, maka terapi PPI test ya, 2-4 minggu, hasilnya baik, kita lanjutkan 8 minggu. 8 minggu kita lakukan penilaian klinis, ya, keluhannya bagaimana dan lain-lain ya. Nah, terapi PPI ini juga bisa kita gabung, harus kita gabung dengan modifikasi gaya hidup yang tadi ya. Jadi gaya hidup sehat. Terus kita gabung dengan antacid atau mukoprotektor ya. Alginat ini masuk mukoprotektor atau antacid untuk mengurangi asam lambung ya. Supaya mengurangi gejala. Ini intinya untuk mengurangi gejala. Gejala heartburn, reflux, regurgitasi supaya cepat hilang ya. Terus prokinetik ini untuk peristaltik saluran cerna kita supaya lebih bagus, supaya makanan cepat turun dan cepat dibuang, supaya cepat makan lagi. Enggak. Ya, jadi supaya geraknya, motilitasnya bagus, cepat dicerna bisa diserap menjadi untuk metabolisme tubuh yang lebih baik. Ya. Terus mukoprotektor itu untuk melindungi supaya mukosa yang terjadi dari naiknya asam lambung tidak rusak. Ya. Nah, ternyata setelah diteliti, kalau cuma pakai antacid aja, perbaikannya ada, tapi penyembuhannya nggak ada, ya. Terus kalau pakai pengosong gerak usus atau gerak lambung osofagus supaya bagus, perbaikan gejala ada, penyembuhan sedikit, ya otomatis dong kalau makanan cepat turun, otomatis kan refluksnya lebih jarang ya. Ada perbaikan cuma sedikit ya. Pencegahan kekambuhannya ya cuma sedikit ya. Yang bagus biasanya ini PPI ya. Pakai proton pump inhibitor ya. Ternyata hasilnya bagus ya. Pembedahan juga ya, tapi di sini ya ini jalan terakhir ya pembedahan ya. Nah, kalau yang kombinasi kita bisa lihat ya seperti ini ya. Nah, jadi kesimpulannya, prinsip utama pengobatan GERD ini, jadi pertama fungsinya untuk menghilangkan gejala. Terus gejalanya hilang, juga menyembuhkan dan mencegah komplikasi.
Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, tata laksananya di pelayanan primer ya, kita utamakan non obat. Kalau juga kita kombinasikan dengan obat-obatan ya. Jadi itu kesimpulannya dari paparan ini. Kira-kira semoga bisa membantu Bapak Ibu yang sering bertanya-tanya tentang GERD, jantung, dan lain-lain. Tambahan, gini, untuk penyakit jantung, membedakan antara GERD dan jantung. Ya. Pertama, gejala bisa aja sama, tapi kalau serangan jantung, biasanya dada terasa nyeri, ya dada tengah, atau umumnya agak ke kiri, karena kan jantung di kiri, itu terasa nyeri. Terus terasa sesek. Seseknya itu seperti ditekan. Kalau belum pernah coba sesek ketekan, coba Bapak Ibu pakai bantal agak ditekan gitu, suruh orang, ya seperti itu. Ya. Terus nyerinya itu juga menjalar. Karena jantung di kiri, umumnya dia menjalar ke bahu sebelah kiri, bahkan sampai ke lengan kiri, terus ke dagu. Ya, nah itu biasanya karena jantung terjadinya pada saat kita setelah aktivitas. Nah, setelah aktivitas terjadi serangan jantung, gejalanya dada nyeri, sakit, bisa panas, terus sakitnya menjalar, sesak seperti tertekan, keluar keringat dingin, ya, keluar keringat dingin, terus seperti mau pingsan, bahkan beberapa ada yang mual muntah. Nah, kalau GERD bedanya, GERD itu cuma kerasa panas, ya, panas di dada, ya. Terus kadang-kadang kalau regurgitasi reflux, ya di mulut seperti asam, ya. Kadang-kadang seseknya itu bukan sesek karena kayak ditekan, tapi sesek mungkin karena nggak enak aja, karena ada regurgitasinya. Seperti itu. Jadi beda sekali. Jadi kalau ada orang yang bilang GERD bisa meninggal karena GERD, itu biasanya sebetulnya jantung. Ya. Nah, gejala jantung yang utama itu tidak terjadi tiba-tiba. Sebelumnya pasti ada gejala. Ya. Jadi kalau di UGD atau IGD biasanya kita lihat usia pertengahan, misalnya 40-50, ada keluhan nyeri dada. Tindakan pertamanya pasti kita selain tensi dan lain-lain, kita rekam jantung. Dari rekam jantung itu ECG, itu kelihatan apakah ada infak, out infak, atau akut miokard infak, itu ketahuan. Ya, jadi biasanya seperti itu. Tapi kalau di sehari-hari, itu gejala jantung pasti sebelumnya udah ada. Misalnya keluhan lama, ya, terus sering sesek, usia pertengahan, itu pasti ada gejalanya. Jadi nggak sekonyong-konyong langsung mendadak meninggal tanpa ada keluhan sebelumnya. Jadi untuk Bapak Ibu, kalau ada keluhan seperti nyeri dada, kadang-kadang nafas kayak sesak, kayak berat, terus sebelah kiri, bahkan kalau menjalar, sebaiknya periksakan ke bagian jantung, supaya dokter jantungnya ada kerjaan juga. Ya, ya, saya kira sekian Pak Leon. Ya, oke. Terima kasih banyak Dokter Sugata. Dok, kalau saya mau nanya dulu sebelum peserta yang lain tanya, posisinya kalau produk kesehatan HDI untuk masalah GERD gimana dok? Sama seperti yang Dokter Vera tadi sharingkan? Ya, saya punya pengalaman pribadi. Kebetulan dulu saya penderita belum GERD, ya, tapi sudah MAH kronis. Jadi saya biasanya begitu ada serangan kan obat-obatan, tapi obat-obatan jangka panjang pasti ada efek samping, ya kan? Nah, akhirnya saya gunakan Clover Honey dan Bipropolis. Jadi begitu kerasa perih sekali, ya, kembung perih, Clover Honey saya pakai 1 sendok makan saya larutkan dalam setengah gelas air, dikocek langsung diminum. Itu saya pakai Clover Honey dan Bipropolis. Ternyata Clover Honey ya bersifat sebagai mukoprotektor juga, ya, dan Bipropolis untuk mencegah peradangannya juga. Tapi beda dengan, bukannya karena produk HD, ya. Sering di luaran kan ada produk-produk madu juga, ya. Apalagi madu asli banyak persepsi yang dibuka seperti gas plop gitu, atau berbau
seperti tape, itu justru kalau dipakai untuk pasien yang MAH atau GERD, bukannya sembuh, malah tambah sakit. Karena kenapa? Sudah fermentasi dia. Fermentasi bersifat asam. Jadi karena kadarnya tinggi, fermentasi. Nah, kalau Claver Honey kan kebetulan saya pakai sejak 2001, itu kental. Kadar airnya kan cuma 17,2, 17,1%, tidak mudah terjadi fermentasi. Dengan catatan langsung dilarutkan. Jadi jangan mudah dilarutkan, dibiarkan ya. Nanti lama-lama dia bisa bersifat asam juga nanti. Ya. Oke. Sip. Ya, memang kenyataannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi banyak ada rekanan saya juga ya yang di Jambi, itu berat badan tinggal 13 kilo. Padahal usianya udah 28 tahun. Jadi makan tumpah, minum tumpah, tumpahnya kena rumput, rumputnya layu. Karena asam lambungnya begitu tingginya. Pertama kali ditawarin produknya HDI, Claver Honey, dia nggak mau dok. Karena dia pikir sama seperti madu lokal yang lain, karena dia pernah minum madu lokal, itu tambah perih perutnya, lambungnya. Sehingga dia pikir sama. Nah, untungnya rekanan kami bisa jelaskan kalau madu HDI beda. Kita madu gurun, jadi kadarnya rendah sekali. Akhirnya dia mau coba. Setelah coba, ternyata hasilnya luar biasa sekali. Jadi sekarang itu berat badannya sudah normal ke 49 kilogram ya. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dipaparkan sama Dr. Sugata, sama Dr. Vera ya, dengan luar biasa mengenai MAH dan GERD. Nah, nanti ada sesi tanya jawab. Tetapi sebelum sesi tanya jawab, saya umumkan dulu. Ini saya kirimkan di chat, itu adalah form Google Form ya Bapak Ibu ya. Jadi form Google Form ini tolong Anda tulis untuk nama Anda, nomor WA, dan juga nomor ID HDI Anda. Kalaupun Anda belum bergabung, Anda tuliskan nama yang mengundang Anda. Oke? Nah, tujuannya apa? Karena nanti nama-nama ini akan kita undi untuk hadiah terakhir door prize-nya. Nah, kemudian satu lagi, jadi sebelum nanti ada tanya jawab dengan Dr. Vera dan juga Dr. Sugata, ini saya tadi baru memanggil salah satu rekanan saya juga, ya. Jadi beliau ini juga seorang dokter, ya. Tetapi banyak sekali kasus-kasus yang sudah beliau bantu, dan yang terutama beliau sendiri juga mengalami kasus asam lambung atau sakit MAH yang cukup lumayan. Nah, nanti biar beliaunya yang cerita langsung dengan Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi saya tidak berpanjang lebar, langsung aja saya panggilkan rekanan saya yang seorang dokter juga. Beliau dari Makassar, yaitu Dr. Nur Sadrina. Silakan, Dr. Rina. Pagi, Pak. Pagi, Dok. Iya, mungkin dokter bisa ini, Dok. Kita todong ini untuk cerita kasus yang pernah dokter alami, atau mungkin pasien-pasien dokter yang punya masalah dengan MAH atau GERD ini juga. Iya. Silakan, Dok. Makasih. Tidak asing lagi di telinga saya karena memang selain saya berprofesi sebagai tenaga medis, ibu saya kan juga menderita penyakit MAH. Bisa dibilang sudah lama sekali, Pak. Dia sekitar dari zaman SMA sudah kena MAH, mungkin karena gaya hidup, terus pola makan juga teratur. Nah, waktu itu sedikit saya kasih testimoni. Waktu itu ibu saya dikenalkan dengan produk HDI. Nah, waktu itu kan saya masih koas, ya istilahnya kayak di pendidikan untuk dokter. Nah, waktu itu ibu saya yang konsumsi produk HDI. Nah, dia waktu itu cuma minum di propolis. Nah, terus setelah ibu saya konsumsi, alhamdulillah MAH-nya jarang kambuh, dan waktu itu saya masih cuek, Pak, karena kok paling produk-produk yang biasa aja, tidak membantu. Nah, waktu itu saya sementara koas, saya kan kena MAH juga. Nah, ibu saya tawarin tuh, coba minum bipropolis, karena saya minum asam lambungnya sudah membaik. Nah, setelah saya minum, coba rutinkan, alhamdulillah asam lambung saya sangat jarang kambuh, dan dari itu saya tertarik dengan produk HDI, dan saya coba juga Claver Honey-nya. Alhamdulillah asam lambung saya sangat jarang sekali kambuh, dan saya pelajari kenapa produk HDI ini sangat bagus untuk MAH. Nah, saya pelajari ternyata salah satunya yaitu bipropolis, sifatnya yaitu antibakteri, di mana kita tahu kalau misalkan penyakit MAH itu kan disebabkan bakteri Helicobacter
penyakit mah itu disebabkan oleh bakteri Helicobacter pylori. Nah, dari situ saya sadar ternyata bipropolis ini sangat membantu menurunkan asam lambung. Nah, setelah saya coba juga Clover Honey-nya, alhamdulillah sampai sekarang sekitar mungkin 1 tahun lebih saya sudah tidak konsumsi yang namanya obat mah lagi, Pak. Wow. Dokter dulu Iya. sampai gimana, Dok, sakitnya, Dok? Kalau ibu saya sempat dirawat di rumah sakit, tapi kalau saya, Pak, benar saya mual, muntah, tapi ibu saya yang paling parah karena mungkin sudah lama juga, tapi alhamdulillah setelah konsumsi Fortar, dan sekarang kami juga rutin, mulai dari saya, ibu saya, adik saya, tante saya, semua konsumsi Fortar, alhamdulillah semua aman. Dan sampai-sampai dulu saya pernah waktu praktek di klinik, nah ada salah satu pasien saya mengeluh berak darah karena memang mahnya juga sangat parah. Nah, waktu itu dia buang besar bercampur darah. Nah, setelah itu saya obat untuk menghentikan berdarahan. Tapi waktu setelah pulang, tapi itu saya tawarin juga konsumsi bipolis, Clover Honey, dan setelah pasiennya pulang, pasiennya ternyata nggak minum obat anti perdarahannya. Dia cuma minum Clover Honey dan bipropolis. Alhamdulillah perdarahan dari anusnya berhenti. Wow. Pulang itu langsung Padahal sudah waktu itu berhenti? nggak minum obat anti perdarahan, padahal saya udah kasih, tapi dia cuma minum Clover Honey dan bipropolis. Alhamdulillah perdarahannya berhenti, dan sampai sekarang pasien saya itu konsumsi bipropolis dan Clover Honey. Wow, keren. Loh, kalau ibu dulu sakitnya sampai gimana? Keluar masuk rumah sakit seberapa sering? Waktu itu 3 kali apa kalau nggak salah masuk dirawat, terus selanjutnya masuk lagi. Waktu itu sempat saya juga jadi dokter UGD-nya waktu itu. Saya rawat ibu saya, dan akhirnya kami pun sadar ternyata kalau kita rutin konsumsi produk HDI, insya Allah asam lambung jarang kambuh. Yes. Dan jangan lupa juga pola gaya hidup, pola makan dijaga, terus makanannya juga dari yang asam-asam. Pokoknya gaya hidup sehat, rutin konsumsi produk HDI, insya Allah asam lambung akan jarang kambuh. Oke, thank you sekali Dokter Rina atas penjelasannya, atas testimoni pribadinya ya. Jadi memang beliau ini kami itu sangat semangat berbagi kebaikan ke orang tentang manfaat produk. Oke, thank you Dokter Rina ya, mantap penjelasannya. Oke, tibalah kita pada sesi tanya jawab ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi saya akan keluarkan dulu Dokter Sugata sama Dokter Vera untuk bisa membantu untuk menjawabnya ya. Oke, saya akan aja ya Dok ya, langsung aja. Nah, saya kalau makan nasi agak keras atau kurang matang, pasti mahnya kumat. Itu termasuk sakit mah apa iya? Ya, jawab singkat-singkat aja Dok ya. Ini pertanyaannya banyak sekali soalnya Dok. Dokter Vera atau? Ya. Ini belum tentu. Saya ini. Ya. Pagi Dokter Vera sama Dokter Sugata ya. Langsung aja ya. Saya tanya nanti Dokter Vera sama Dokter Sugata jawab singkat-singkat aja ya. Soalnya pertanyaannya banyak sekali ini. Takutnya enggak keburu nanti ya. Oke, saya kalau makan nasi agak keras atau kurang matang pasti mahnya kumat. Itu termasuk sakit mah apa ya? Ya, silakan Dokter Vera. Ya. Kalau saya jawab, ya itu bisa dikategorikan sakit mah. Makan yang keras atau yang kurang matang, orang yang tidak ada gangguan lambung juga bisa makan seperti itu. Tapi kalau dia ada gangguan, ya dia bisa digolongkan kategori sakit lambung ini, sakit mah. Oke. Tidak bisa makan yang keras-keras. Ya, saya kalau singkat-singkat. Ya, saya kalau perut kosong makan kue lemper pasti perut kayak membesar dan tidak enak. Apakah itu termasuk sakit mah? Ya, ini sakit-sakit mah ini Dokter Vera berarti ya. Oh iya ya. Oh, ya itu juga bisa digolongkan.
lemper itu ketan. Ada juga santannya. Oke. Itu pola makan. Karena dari pola makan. Berarti bisa termasuk sakit MA ya itu ya, Dok ya? Lanjut. Oke. Ya. Saya sering merasa lapar karena punya penyakit MA. Solusinya makan sedikit tapi sering. Apakah penyakit lambung bisa menyebabkan tifoid? Tifoid. Iya. Tifoid. Tifoid. Oh. Jadi tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan karena sakit MA menyebabkan tifoid, tapi karena perilaku makan yang tidak sehat. Karena tifoid kan itu bakteri, kuman yang bisa menular lewat makanan, tapi bukan karena sakit MA-nya yang menyebabkan tifoid. Oke, nggak ada hubungannya ya? Hanya kalau orang Ya, saya MA-nya nggak sembuh-sembuh dan sekarang sering nyeri dada seperti nusuk-nusuk. Apa ini tergolong GERD? Bagaimana cara mengatasinya? Ya, Dokter Sugata, termasuk GERD ya, Dok ya? Ya, gejalanya? Ada rasa panasnya juga enggak? Rasa panas, sakit seperti tertusuk bisa ya. Sebetulnya untuk diagnosa kita juga perlu lihat juga sih. Jadi perlu lihat kondisi pasiennya ya. Pertama kita anamnesa, umur, tekanan darah, terus postur tubuh, terus anamnesa cuma ketusuk ada kayak regurgitasi atau kerasa asam di mulut ya. Ini kan yang gejala utamanya dua itu, heartburn sama regurgitasi. Oke, itu ya. Berarti gejalanya kemungkinan besarnya seperti itu ya. Ya. Dok, untuk penderita MA tetapi penderita jantung dan mengkonsumsi pengecer darah, bagaimana baiknya dalam mengkonsumsi produk HDI? Jadi sakit MA, dia juga penderita jantung dan mengkonsumsi pengencer darah. Bagaimana baiknya dalam mengkonsumsi produk HDI? Silakan, Dr. Vera mungkin. Produk HDI yang dianjurkan untuk penyakit MA tadi itu tidak ada hubungan, tidak berpengaruh dan tidak mempengaruhi kerja obat pengencer darah di tubuh. Bisa digunakan bersamaan. Oke, jadi tidak ada masalah ya. Jadi tidak ada kontraindikasi dengan pengencer darahnya ya. Ya. Oke. Yes, ini ada pertanyaan lagi. Kalau orang MA atau GERD, boleh minum fresh celery juice nggak, Dok? Fresh celery. Seledri berarti ini. Sayuran. Jus sayuran, Dok. Ya. Ya. Dokter Sugata kah? Ya. Utamanya kan gangguan pencernaan itu sebaiknya jangan yang mentah-mentah ya. Karena kan enzim pencernaan juga nggak bagus, itu juga untuk pengolahan pencernaannya jadi agak terganggu. Jadi saya tidak anjurkan kalau memang sudah didiagnosa GERD atau MA kronis, sebaiknya jangan. Oke, jangan yang mentah-mentah ya, berarti ya. Ya. Dok, saya mau tanya, apa benar dengan cara mengatasi asam lambung tidak naik kita mengunyah permen karet? Ini mitos atau fakta? Itu bisa membantu, ya. Itu fakta, bisa membantu. Karena peristaltik geraknya dengan kita mengunyah kan itu dia peristaltik esophagus dan lambung juga terangsang karena kan ada makanan. Jadi kita ngunyah kan otomatis tubuh merasa seperti ada makanan, jadi dia peristaltiknya nurun. Jadi arah nurun. Itu fakta. Oke, good. Terus ini ada pertanyaan lagi. Saya sempat seminggu coba minum bipropolis dan enzim mineral, tapi malah lambung menjadi tidak enak. Saya keluhan di sendawa dan gasnya parah. Itu gimana ya, Dok? Mau lanjut tapi takut. Jadi dia konsumsi seminggu, itu malah lambung menjadi tidak enak. Reaksi awal. Iya. Gimana, Dokter Vera atau Dokter Sugata? Mungkin pernah ngalami buat pasien-pasiennya? Ya, menurut saya itu kalau sudah seminggu harusnya enggak ya. Jadi kadang-kadang pasien pola makannya salah itu pun juga bisa menimbulkan. Jadi
telat makan nggak, salah makan nggak. Coba perlu diselidiki deh. Jadi kalau sudah ngikuti anjuran dokter, terus gunakan produk HD, mudah-mudahan sih tidak ada keluhan, ya. Mudah-mudahan. Ya, Dokter Vera mungkin ada yang mau nambahkan? Boleh saya tambahkan. Jadi kasus seperti itu saya juga pernah alami. Pada orang yang sudah sakit mah kronis memang sensitif sekali, dan dia juga mungkin karena faktor stresnya juga terlalu hati-hati dengan obat-obatan. Jadi bisa saja karena dari pikirannya jangan-jangan ini obat ini efeknya apa, dan memang ada yang jadi begitu. Tapi ada beberapa kasus dengan kondisi seperti itu, jika dianjurkan untuk tetap minum dengan dosis kecil dulu, minimal 1 hari 1 kali, banyak yang bisa jadi normal, jadi normal lagi, dan akhirnya bisa terus minum produk dan bisa tertolong. Oke. Berarti ini ya, dokter, menurut kalau Dokter Vera, berarti bisa jadi karena stres, pikiran, akhirnya bisa asam lambungnya meningkat juga ya. Terus diawali dengan dosis yang rendah ya dok ya. Jadi minum 1 hari berapa kali dok awalnya? 1 kali 1 hari 1. Bisa nanti disesuaikan kalau sudah mau digunakan dan bisa dinaikkan. Sering ada kasus seperti itu. Ya, jadi dosisnya dikecilin dulu untuk proses adaptasi, baru berikutnya selama 3 hari mungkin dinaikkan lagi gitu ya dok ya? Ya. Oke, dok, selama ini saya minum Clover Honey dan Propohelix, namun saat ini saya stop dulu karena saya sedang konsumsi obat MAH, Taxalin, Esol, dan lain-lain. Dikarenakan MAH saya sedang kambuh, karena saya khawatir bertentangan obatnya. Mohon saran dari dokter. Bisa nggak dikonsumsi bersamaan atau dihentikan HDI-nya? Karena beliau konsumsi obat MAH, Taxalin, dan Exol. Ya. Bisa tetap digunakan bersamaan, seperti juga dalam kondisi-kondisi yang lain. Jadi tidak ada kontraindikasi. Malahan pada kasus yang sudah lama dengan konsumsi obat-obat makronis yang tidak sembuh-sembuh, itu digunakan bersamaan dengan produk HDI, bisa terbantu. Ya. Pada kasus-kasus yang saya temui, jadi perlahan-lahan obat yang biasa diminum itu dikurangi sampai dihentikan sama sekali. Oke. Jadi nggak masalah ya, dikonsumsiin bersamaan ya. Justru malah supaya efek sampingnya obat tidak kena tubuhnya juga ya, serta mempercepat pemulihannya. Maksimalkan, mempercepat pemulihan. Oke, good. Jadi justru disarankan Bapak Ibu karena untuk mempercepat pemulihan dan juga supaya efek sampingnya obat tidak sampai mengena ke tubuh kita. Dok, sesuai judul acaranya MAH versus GERD, bisa dijelaskan perbedaannya nggak? Dengan detail dan singkat. Gimana Dr. Sugata? MAH versus GERD. Mungkin kasih penjelasan singkat aja ya, yang membedakan MAH dan GERD itu apa? Kalau GERD itu kan terutama kena ke bagian saluran cerna atas ya, daerah esophagus, terus ada heartburn, regurgitasasi. Kalau MAH utamanya daerah lambung, ulu hati, nyeri ulu hati, bahkan ada MAH atau mual. Jadi GERD kadang-kadang ada mual, tapi itu kan kita lihat ke GERD question ya, questionnaire. Jadi utamanya GERD kena ke esophagus ke atas, kalau MAH daerah lambung. Oke. Berarti GERD-nya itu kalau GERD berarti dia ada nyeri dada dan juga ada ini ya, narik makanannya narik keluar gitu ya? Ya. Oke. Kalau yang MAH berarti yang di bawah ya. Dok, untuk sakit MAH sebaiknya posisi tidur yang baik bagaimana? Nah, untuk kasus GERD itu posisinya bagusnya kepala agak ditinggikan sekitar 25-30 derajat, miring ke kiri. Kenapa? Kan kita lihat tadi anatominya ya, lambung daerah kiri ya. Dengan kita miring ke kiri, itu letak lesnya itu lebih ke atas dibandingkan dari lambungnya. Juga ada gravitasi yang membantu supaya tidak ada reflux regurgitasi. Jadi miring ke kiri. Oke.
Yes. Dok, apa betul sakit mah tidak boleh makan pisang? Ya, sebetulnya tidak ada kontraindikasi makan. Mungkin pisang yang sudah terlalu masak sampai terasa asam itu pada orang yang sensitif bisa merangsang asam lambung. Oke, ya. Tapi pada umumnya mestinya enggak apa-apa ya. Dok, bagaimana diet yang aman Itu untuk yang punya? balik ke masing-masing. Balik ke masing-masing ya. Oke. Dok, bagaimana diet yang aman untuk yang punya penyakit MAH? Nah, ini. Diet yang aman untuk yang punya penyakit MAH. Mungkin sudah terjawab tadi, Pak. Sudah ada dalam slide tadi. Sudah ada dalam slide ya. Berarti pertanyaannya belum ini ya. Mengatur pola makan. Ya. Mengatur pola makannya. Pertanyaan sebelum materi. Oke, ini. Dok, jika budget terbatas, produk yang diprioritaskan yang mana? Propolis, Propohelix, atau clover honey? Produk hadi yang disarankan. Kalau bicara budget, propolis dengan propohelix kan fungsinya sama. Jadi kalau budgetnya terbatas, pilih saja propolis. Kalau bisa ditambahkan dengan clover honey, propolis dengan clover honey. Kalau masih juga terbatas, ya pilih salah satu propolis atau clover honey. Tapi kebanyakan orang lebih pilih clover honey. Tapi ada juga seperti tadi testimoni dokter, kita pakai propolis kan? Ya, tadi dokter Sadrina pakai propolis, betul. Oke. Ini kalau yang pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di slide, saya bacakan ya, langsung aja. Saya lanjutkan. Saya harus konsumsi obat. Saya harus konsumsi obat penenang rutin, dok. Braxidin, Frisium, dan LAS juga rutin. Sudah pernah endoskopi dan gastroskopi semua oke. Itu harus gimana ya, dok? Ya. Ya, silakan Dokter Sugata. Ya, dari obat yang dikasih aja itu udah 2 obat penenang ya. Braxidin termasuk obat penenang juga sama antispasmotik. Jadi udah ada Frisium juga. Jadi sudah diperiksa macam-macam nggak ada, berarti penyebabnya stres, kecemasan, ya. Itu. Berarti stres ya utamanya ya. Berarti solusinya minum produknya HDI aja. Karena penyebabnya apapun tetap jawabannya kan sama. Clover honey, propolis, enzim mineral gitu ya. Jadi jawabannya sama ya. Betul ya, Dokter Vera? Ya betul. Itu saya sudah jawab di chat. Itu saya juga ya lumayan banyak kasus yang seperti itu. Sudah dengan obat-obat penenang tidak sembuh-sembuh. Dan 1 bulan dengan power pack bisa hilang perlahan-lahan dikurangi obat penenang sampai hilang total. Wow. Hentikan sama sekali obatnya. Mantap. Silakan dicoba saja. Coba saja. Itu ya, berarti buktikan sendiri begitu ya. Buktikan sendiri. Iya. Dokter mau tanya, bolehkah kita minum air lemon hangat di saat asam lambung kambuh? Kalau air lemon itu kan ada asamnya. Tadi dibilang jangan makan yang asam-asam. Maka jangan makan yang asam. Jadi sebaiknya dihindari. Memang ada beberapa pengalaman sekarang terapi gastritis dengan jeruk ya. Oh, sinyalnya Dokter Vera mungkin. Mungkin Dokter Sugata bisa bantu, Dok? Sebaiknya jangan ya. Walaupun kayak di GERD pun kita tidak anjurkan. Ya. Sebaiknya jangan ya. Oke. Jangan. Dok, apakah ada hubungan antara amandel dengan GERD atau MAH? Karena setelah operasi pengangkatan amandel, MAH atau GERD-nya lebih sering muncul. Ya, Dokter Sugata mungkin?
Ya, nggak ada hubungan sih. Tapi kalau dari GERD bisa jadi ke amandel bisa ya. Tonsilofaringitis bisa ya karena naik. Tapi kalau sudah dioperasi nggak jadi ada hubungan dengan GERD-nya ya. Oke. Hubungannya ya di operasinya itu nggak ada hubungan. Tapi dengan GERD-nya itu dia hubungan, jadi GERD-nya itu kan naik reflux. Jadi sering sakit di tenggorokan, itu bisa dari GERD-nya. Tapi dengan operasinya nggak ada hubungan. Oke. Karena GERD-nya itu yang akhirnya naik ya, reflux itu ya. Jadi akhirnya sakit. Bahkan saya pernah baca, Dok, itu asam lambung itu kan pH-nya 1,5 ya, tadi Dokter Sugata sharing ya. Itu kan, wah, itu tingkat asamnya tinggi banget toh. Jadi besi pun bisa hancur ya, Dok ya? Ya, korosif. Korosif ya. Jadi makanya kan asam lambung bisa sampai membuat orang paru-parunya kena dan sebagainya itu ya, Dok ya? Ya. Oke. Wow. All you can eat. Wah, ini nanti yang all you can eat bisa sama Dokter Sugata tadi ya. Oke. Wah. Dokter, PPI itu apa? Saya sama dokter sudah dikasih Braxidin dan Lansporasol, tapi kalau tidak makan obat ini suka kerasa asam lambung lagi. Berat badan saya turun, asam lambung naik, jadi suka pusing kepala dan tekanan darah saya naik. Pola makan saya sudah baik, awal berat badan saya 71 kilo, sekarang jadi 60 kilo. Yang saya tanyakan, apakah saya tidak apa-apa makan obat itu terus? Memang saya sudah ganti 4 dokter. Wow. Ya, pasti ada apa-apanya dengan stresnya, kecemasannya. Ya, sudah dikasih Braxidin itu kan antispasmodik sama bersifat penenang juga ya. Terus yang lansoprazol, omeprazol itu sama PPI itu proton pump inhibitor, jadi mencegah lambung supaya tidak mengeluarkan asam lambung yang berlebihan, menghambat pengeluaran asam lambung. Jadi itu faktor kecemasan pikiran penting sekali ya pasiennya. Ya, jadi lebih baik juga tambahin konsumsi yang 4-star itu ya, Dok ya. Ya. Karena kan untuk stres juga bisa membantu, untuk masalah lambung juga bisa membantu. Jadi apapun masalahnya itu solusinya tetap sama. Jadi madu, propoelix, royal jelly sama pollen itu ya, itu bisa dikonsumsi. Dokter, saya GERD sudah 1 tahun, bertepatan dengan haid saya juga berhenti sudah 1 tahun. Saya sudah gastroskopi, hasilnya bagus, tapi GERD-nya gak sembuh-sembuh. Saya minum terus lansoprazole dan Milanta gak berhenti. Haruskah saya ke dokter lagi? Gimana, Dokter Vera? Datang saja ke dokter HDI. Iya. Datang ke dokter Sugata atau ke dokter Vera. Ya, jadi memang guys, jadi banyak sekali yang sudah terbantu ya untuk masalah sakit asam lambung ini ya. Jadi Anda bisa kombinasi aja. Kalau saran saya, segera konsumsi, tanya ke rekanan yang mengundang Anda, yaitu mengenai propoelix atau propolis, kemudian clover honey, tambah juga dengan enzim mineral ya, karena itu yang untuk masalah dengan lambung. Dok, saya mau tanya tahun 2005 saya 2007. Ada. Ya, silakan dok. Ada kan dokter konsultan di hampir semua daerah. Jadi bisa untuk konsultasi kaitan dengan HDI bisa konsultasi juga. Nanti ada jadwal yang sudah akan diperbaharui, akan di-share jadwal konsultasi nasional itu dokter konsultan. Jadi bisa manfaatkan jadwal itu untuk konsultasi. Oke, ya. Setiap hari ada jadwal. Betul. Ini ada dari Bu Imelda, langsung aja saya jawab ya. Saya penderita GERD sejak 2015, berat badan saya cuma 35. Mohon paket yang cocok. Paket yang cocok itu tadi dok, Bu Imelda ya. Propolis, enzim mineral, sama clover honey. Mau tanya apakah boleh sehabis makan makanan berlemak minum minuman asam? Bolehkah pagi hari sebelum sarapan minum jus? Makasih. Gimana Dokter Sugata? Bicara makan makanan dengan Dokter Sugata ini. Saya tidak anjurkan karena sudah berlemak kan menghambat pengeluarannya ya, jadi terhambat karena lemak, pencernaannya lebih lama. Ditambah asam lagi.
Jadi asam lambungnya tambah banyak. Memang ada kepercayaan kalau habis makan berlemak harus minum yang asam-asam supaya cepat dicerna. Lemak sama asam cepat dicerna. Tapi kalau yang punya gangguan dengan justru tambah nggak enak. Jadi tidak dianjurkan. Jadi jangan yang berlemak-lemak, kembali ke pola hidup ya. Jangan yang terlalu berlemak-lemak, juga jangan yang asam-asam, terlalu asam. Ya, oke. Ini ada tambahan dari Pak Ali Fanani, pengalaman pribadi saat merawat istri. Istri saya juga mengalami peradangan lambung. Setelah konsumsi clover honey 3 kali 1 sendok makan dan bipropolis 3 kali 1 tablet. Waktu itu saya gerus bipropolisnya. Jadi propolisnya digerus, kemudian dicampur dengan clover honey itu ya. Alhamdulillah tidak sampai seminggu sudah sembuh ya. Itu pengalaman pribadi dari Pak Ali Fanani. Oke guys, itu rasanya kurang lebih pertanyaan-pertanyaannya ya hampir-hampir mirip ya kurang lebihnya. Jadi Anda semua sudah tahu mengenai gejala-gejalanya, kemudian mengenai ini ya cara penanganannya tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Dr. Vera dan Dr. Sugata dengan luar biasa. Mudah-mudahan sesi ini bisa mendapatkan sesuatu buat Anda ya.